Kami tadi apa namanya Mbak Widi seperti apa mungkin? Mbak Widi apa bersama anak-anak tanpa suami nih? kami tadi apa namanya membawakan lagunya Jajan, lagu anak-anak di acara di acaranya Raffi sama Bang Willy ya di Oke Bos. Itu sesuai sama rencana sih bahwa lagu anak ini kepengen lagu Jajan ini, lagu single barunya anak-anak ini beneran membagikan pengalaman mereka, petualangan rasanya mereka, bahwa Jajanan itu penyemangat buat anak-anak ini untuk setiap latihan musik, setiap latihan nyanyi gitu. Dan secara keseluruhan saya sama Ana yang bikin lagu ini gitu ya, dan berangkat dari kesukaannya anak-anak ini emang kepingin nambah lagi nih lagu anak-anak dari angle sudut pandangnya anak-anak gitu. Jadi emang seneng kalau bisa seluas mungkin diperkenalkan supaya semakin banyak orang-orang yang dengerin. Dan anak-anak ini nih apa ya, melakukannya, ya menyanyikannya, terus mempromosikannya lah ya gitu ke beberapa acara. Ini tuh bener-bener kayak hiburan buat mereka di saat pandemi ini, dan responnya baik. Tadi juga kita bisa nari bareng-bareng gitu. Jadi buat saya sih ini sebuah apa ya, sebuah hiburan banget, nggak hanya buat orang, tapi buat kita sendiri melakukannya sangat terhibur. Tapi kalau misalnya dari proses sampai akhirnya jadi lagu ini, kira-kira udah berapa lama? Ya lagu ini tuh sebenarnya udah jadi sebelum pandemi. Jadi memang Ana dan Ava ini adik kakak, apa udah sering kita dengar mungkin bikin memproduksi lagu-lagu anak dari musiknya. Dan kali ini adiknya Ana juga emang apa namanya musisi juga dan bikin lagu. Akhirnya berdua tuh sama aku, nah, kita berdua berangkat. Maksudnya mau membuat lagu anak kayak gimana? Melodinya banyak dibuat sama Ana, terus liriknya gimana ya Mbak gitu, kita cari sampai akhirnya berkolaborasi lah kami, musik dan liriknya. Idenya Jajan, lagunya berangkat dari makanan-makanan favorit anak-anak, jajanan-jajanan lokal maupun yang dari luar, itu dari aku. Dan itu juga semua aku data anak-anak senangnya gimana, mana yang bisa dimasukin, mana yang jangan nggak bisa dimasukin karena nggak rhyming gitu. Nah, akhirnya seneng sih prosesnya, itu aja seneng bahwa kok akunya aja yang melatih anak-anak secara hari demi harinya itu nggak bisa bikin apa-apa kalau nggak ada dorongan semangat dari teman-teman musisi lain. Dan aku sangat hargain Ana dan Ava ini, malah ayo Mbak harus jadi satu lagu punya mereka sendiri gitu. Jadi bukan hanya dia membawakan lagu-lagu yang dia suka, tapi anak-anak jadi punya lagu gitu. Jadi ketika Mas Dwi juga tahu lagu itu ada, dia udah seneng banget. Tapi begitu lagunya berhasil dirilis kan sebenarnya pas Mas Dwi lagi nggak bersama kami gitu. Jadi pesannya kalau pada saat lagi bisa video call atau saya mungkin pas lagi visit, cuman itu aja, dia bawa apa namanya, semoga ini benar-benar jadi penghibur hati anak-anak. Dan memang benar, dan bagus yang umur 5 tahun aja nanya kapan lagi Bu kita tampil, besok kita nyanyi di mana lagi gitu. Walaupun seringkali show-nya di rumah kita sendiri, cuman maksudnya direkam secara streaming gitu, tapi itu udah membuat mereka tuh semangat. Jadi Mas Dwi begitu bikin ini jadi seru, bikin ini jadi enjoyable. Pas Dwi tadi bilang di acara bahwa ini yang bisa dinikmati sama sebanyak mungkin anak-anak gitu. Karena udah jangan sedih-sedihan dulu deh, karena lagi pandemi gini apapun bisa jadi sedih. Kita nggak bisa jalan-jalan aja sedih, tapi kan sebenarnya ini tuh lebih sedih daripada kejadian sedih yang lain ya. Jadi malu kan kalau kita menganggap bahwa masalah ini kita yang punya masalah, bahwa kita boleh bersedih karena banyak banget semua lagi bersedih. Nah yang kita bisa lakukan mungkin mengangkat semangat, mengangkat optimisme kita lagi. Dan ternyata
kita ini bisa datang atau semangat itu bisa datang dari lagu anak-anak kan sebenarnya nggak terduga ya. Iya, benar. Dan sekarang anak-anak sedang berusaha untuk seperti itu. Berarti ini ketiga anaknya udah kelihatan belum sih Mas kayak menjadi penyanyi dan sebagainya atau mungkin atau menjadi apa gitu dari lagu ini, kesenangan anak gitu. Sebenarnya ini sebuah pesan. Sebenarnya ini juga proses buat anak-anak saya dulu dan meskipun bakatnya kelihatan kuat di dunia seni, tapi ini sebenarnya kita bagaimana sih menyampaikan pesan, bagaimana sih mengajak para pendengar, mengajak teman-temannya atau mengajak orang lain yang sekarang mendengarkan lagu baru mereka, lagu Jajan ini untuk bisa komunikasi gitu. Ini kan sebenarnya mengolah rasa. Kalau dari si lagu Jajan ini saya pesannya mengolah rasa tuh gimana, bahwa mereka tahu bahwa ada rasa-rasa yang manis, asin, gurih, seger, keinginan mereka untuk eksplorasi rasa itu, dan betapa itu menjadi penyemangat mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka suka. Betapa kalau udah semangat sebenarnya itu energi untuk bisa menggali lagi bakat yang mereka miliki gitu. Dan kita arahkan kalau kebetulan anak-anak belum senang musik sama nyanyi ya gitu, kenalan dulunya main gitar dan bagusnya main dulunya tuh main melodi di piano. Tapi anak-anak lain mungkin punya bakat yang lain, tapi cari deh apa yang membuat kalian bersemangat. Sebenarnya ngolah rasanya. Saat pandemi ini kan penting untuk kita juga gimana sih ngolah rasanya lo tuh, gimana sih mengolah keinginan atau emosi yang aduh biasanya kesini tapi nggak bisa, biasanya ngapain tapi saat ini nggak boleh begitu. Itu kan sebenarnya yang perlu dikelola, bukan hanya ngejar secara akademis sekolah, biasanya ketemu teman harus sekolah daring terus tugas-tugasnya, jangan terlalu fokus ke hal-hal yang seperti itu, tapi gimana sih ngolah rasanya gitu. Sebenarnya maksudnya sih ke situ, tapi dengan cara yang sebisa mungkin ringan gitu. Mbak, Dan aku nggak bisa bilang ini adalah ininya mereka ya, wah mereka emang sudah resmi sekarang jadi memang bergerak di bidang musik atau entertainment, karena buat aku ini hanya satu bagian, hanya satu fase gitu, supaya mereka tahu ternyata melalui kebiasaan mereka bermusik, bernyanyi, mereka bisa juga menyampaikan pesan, mengajak orang-orang, teman-teman mereka untuk bisa tergugah, menggali bakatnya lebih dalam lagi, mengungkapkan perasaannya secara lebih baik. Mbak, bagaimana sih menjaga mood anak-anak tetap bagus? Seperti apa mungkin? Atau tetap dia mau terus berkarya? Sebenarnya saya sih nggak setuju ya kalau kita berharap atau menuntut anak-anak itu untuk jadi sempurna, untuk jadi baik, untuk jadi manis gitu, untuk jadi patuh. Sebenarnya saya nggak setuju karena memang pada kenyataannya nggak begitu. Anak-anak ini ada marahnya, ada bosannya, ada ngantuknya, ada ya ngeyelnya gitu. Sama seperti kita gitu, masih kecil begitu, sekarang udah gede masih suka gitu. Jadi buat saya yang penting adalah mereka tadi soal mengolah rasa. Kalau mereka sudah diberikan jalur untuk mengolah rasanya, saatnya mereka bersemangat, mereka bisa tahu apa yang dilakukan saatnya mereka ngantuk, lapar, dalam secara basic kesehatan